Nah, kali ini kita ada informasi dari Taspen terkait dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pensiunan yang bermunculan. Dan ini tidak disiarkan secara umum, maksudnya tidak diberitahukan secara umum pemberitahuannya, tetapi informasi ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aturan baru, kenaikan gaji, ada pula rapelan, mutasi bayar, dan asabri yang pindah ke kantor pos ini juga dibahas di sini, dan beberapa pertanyaan lainnya. Coba kita simak beberapa pertanyaannya, apa saja yang dipertanyakan. Yang ini tentu menjadi informasi penting bagi pensiunan. Ada pertanyaan pertama, ini dari netizen terkait dengan pensiunan yang pindah ke kantor pos katanya ya. Kalau mau pindah ke BRI bisa nggak? Dan apakah pengurusannya lama, perpindahannya lewat tos Taspen? Nah, akhirnya Taspen di sini menjawab bahwa jika Bapak Ibu ingin mengajukan mutasi kantor bayar, jadi estimasi penyelesaiannya adalah 2 bulan. Jadi pengajuannya itu dilakukan secara online melalui website tos.taspen.co.id. Jadi bagi Bapak Ibu yang pensiunan pindah ke pos, kemudian mau pindah lagi ke BRI gitu kan, jadi silakan diajukan mutasinya ke situs tos.taspen.co.id. Nah, jawabannya seperti itu. Dan estimasi penyelesaian 2 bulan. Kemudian pertanyaan kedua, terkait dengan kenaikan gaji pensiun di 2025, kapan kenaikannya katanya. Jadi hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiunan, kata Taspen ya. Jadi kalau ada informasi kemarin yang di apa namanya di media sosial kenaikan gaji diumumkan berlaku itu belum ada. Jadi hingga saat ini belum ada informasi dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji, khususnya untuk pensiunan. PNS saja belum ada informasinya, apalagi pensiunan ya. Kemarin sih baru ada informasi kenaikan gaji dari Prabowo untuk hakim, dan itu pun baru sebatas wacana dan belum ada aturannya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, di sini per 1 Juli 2025 ada beberapa uang pensiun diambil di kantor pos. Mau kembali ke zaman dulu lagi katanya. Sudah enak melalui bank. Jadi ibu ini beranggapan bahwa jadi mulai 1 Juli itu uang pensiun diambil di kantor pos. Padahal sebenarnya sudah enak di bank. Kenapa pindah gitu lah ya kira-kira. Nah, akhirnya jawaban dari Taspen itu adalah karena saat ini banyak penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Maka untuk sementara waktu dilakukan kegiatan pemindahan pembayaran gaji pensiun ke mitra bayar kantor pos. Jadi hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran penerima pensiun dan memutus rantai kasus penipuan. Jadi di sini kita lihat bahwa katanya sih untuk sementara waktu dilakukan pemindahan. Sehingga ini bisa saja nanti Bapak Ibu akan dikembalikan lagi ke mitra bayar sebelumnya. Yaitu kalau misalnya di BTPN dan BWS bisa saja nanti dikembalikan lagi ke BTPN dan BWS. Sampai apa namanya memastikan kebenaran penerima pensiunnya udah benar. Berarti eh, apa ya? Berarti dua bank ini mungkin tersangkut dengan kasus-kasus seperti ini ya. Mungkin ada kepastian kebenaran pensiunnya mungkin belum valid dan sebagainya, makanya dipindahkan ke kantor pos untuk sementara. Dan untuk bank yang akan pindah itu adalah BTPN dan BWS yang akan otomatis dipindahkan. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menggunakan bank lain, silakan membuka rekening katanya yang baru dengan bank yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan keempat nih. Jika gaji pensiun yang dibayarkan melalui BTPN dipindahkan ke BRI, apakah bisa? Agar tidak perlu ke kantor pos. Nah, di sini Taspen mengimbau apabila peserta pensiun yang ingin melakukan mutasi kantor bayar itu di website ya, di kantor cabang Taspen atau online katanya. Di KC ini kantor cabang Taspen ini. Online bisa juga di tos.taspen.co.id. Nah, Bapak Ibu nanti pilih menu pengajuan non-claim, kemudian mutasi kantor bayar. Nah, estimasinya tadi seperti yang kita bahas tadi itu sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Jadi Bapak Ibu yang dipindahkan ke pos ya, itu
silahkan saja diajukan lagi pengajuan mutasi bayarnya, mutasi kantor bayarnya. Silahkan ditunggu 2 bulan nanti. Jadi kan kita tahu bahwa BTPN dan BWS pindah ke kantor pos ya. Nanti kalau mau balik lagi ke bank lain, misalnya Bank BRI atau bank lain, itu silakan ajukan mutasi kantor bayar namanya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Nah, di sini, nah, Bapak ini mengeluhkan bahwa tidak bisa menghubungi call center 1500919 katanya. Tidak bisa menghubungi ke nomor ini. Nah, bagaimana pilihannya? Jadi kata taspen itu ditunggu hingga terdengar bunyi pilihan menu katanya. Nah, tapi nggak ada suara katanya. Langsung nggak diinfokan tidak bisa dihubungi nomor tersebut. Nah, jadi taspen di sini menghimbau bahwa layanan call center taspen itu katanya 1500919 itu tersedia 24 jam. Dan untuk saat ini tidak ada kendala. Jadi silakan dicoba kembali. Jadi bisa saja ini mungkin servernya lagi sibuk ya, mungkin banyak yang lagi nelpon. Jadi bisa saja eh, makanya tidak tersedia, tidak bisa menghubungi ke nomor ini atau lagi gangguan mungkin atau server sibuk. Nah, jadi silakan dicoba lagi, intinya sih bisa. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pertanyaan di call center Taspen, itu bisa 1500919. Pastikan nanti terdengar pilihan menunya. Biasanya sih ada pilihan mau layanan apa, ketik satu, misalnya gitu ya. Kemudian mau layanan ini ketik dua, nah seperti itu biasanya. Kemudian ke pertanyaan ke-6. Nah, apa betul mulai Juli pensiunan yang ambil gaji di PTPN otomatis dipindahkan ke pos? Jawabannya adalah iya ya, benar. Jadi ini jawabannya adalah benar bahwa mulai 1 Juli pensiunan yang di PTPN itu pindah ke kantor pos. Ini salah kita screenshotnya ini. Kemudian kita lanjutkan dulu di pertanyaan ke-7. Nah, apakah gaji pensiun tetap cair 1 Juli? Nah, benarlah ya. Untuk pembayaran gaji pensiun itu dibayarkan oleh Taspen di awal bulan. Jadi untuk pembayaran gaji pensiun itu tetap cair 1 Juli. Walaupun 1 Juli ini misalnya nih ya, tanggal merah, tetapi gaji itu akan tetap cair walaupun tanggal merah. Nah, itulah kelebihan dari pensiunan. Kemudian pertanyaan ke-8. Nah, terkait dengan pengambilan gaji yang mau dipindahkan ke kantor pos. Kemudian Bapak ini punya pinjaman di BJB katanya. Jadi tidak bisa dialihkan ke pos kecuali take over. Jadi gimana? Nah, di sini Taspen menjawab bahwa perpindahan itu hanya untuk BTPN dan BWS saja yang dilakukan perpindahan penerimaan gaji pensiun ke kantor pos. Bapak Ibu, ini kan Bapak ini masih di Bank BJB, artinya sih aman, tidak ada dilakukan pemindahan. Ya, di tetap menggunakan mitra bayar BJB karena yang pindah itu adalah BTPN dan BWS sehingga pinjaman di sini masih tetap aman lah. Jadi nggak ada pengaruh dengan BJB. Kemudian pertanyaan 9. Nah, apakah yang Asabri juga akan pindah nih katanya? Yang ambil gaji pensiun di Bank BTPN dipindahkan ke kantor pos. Oh ya, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi Bapak ini adalah pensiunan Asabri, tetapi ambil gajinya di BTPN. Apakah juga dipindah ke kantor pos katanya? Nah, kemudian Taspen di sini menjawab bahwa katanya yang dipindahkan itu adalah pensiunan PNS. Tapi pensiunan Asabri silakan konfirmasi ke pihak terkait katanya. Jadi yang dipindahkan itu adalah pensiunan PNS ya. Untuk Asabri silakan dikonfirmasikan ke pihak terkait katanya. Jadi dipindahkan dari Bank BTPN ke kantor pos itu adalah pensiunan PNS, bukan Asabri. Tapi boleh dikonfirmasi lagi nanti ke pihak banknya. Kita lanjut di informasi pertanyaan ke-10 ya. Di sini, apakah benar min rapelan untuk pensiunan akan dibayarkan tanggal 20 sampai dengan 25 Juni? Nah, di sini juga dia berikan websitenya ya terkait dengan rapelan Juni gitu ya. Dan diinformasikan oleh Taspen bahwa belum ada informasi resmi terkait rapelan gaji gitu. Jadi belum benar ya. Jadi belum ada informasi resmi terkait rapelan gaji. Jadi kalau Bapak Ibu terkait dengan rapelan gaji ini belum ada informasinya ya. Dari Taspen ini belum ada informasinya. Kemudian juga ada juga pertanyaan kenapa data-data pensiun itu kok bisa detail sekali dan bisa bocor ke pihak-pihak lain gitu ya. Nah, di sini Taspen menjawab bahwa
Taspen tidak pernah membagikan data peserta kepada pihak manapun, katanya. Dan Taspen pun selalu berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, apalagi ISO-nya sih udah 27001/2013 yang mengatur sistem perlindungan data peserta pada proses inti perusahaan. Tetapi ya namanya netizen, ya udah ada ISO, tetap kemudian tidak pernah membagikan data, kenapa datanya bisa bocor? Tentu ini bisa menjadi pertanyaan juga, menjadi pertanyaan malahan detail ya, sehingga menyebabkan banyaknya penipuan kemarin itu yang mengatakan ada pembaruan data dan sebagainya, data-data pribadi bocor, silakan konfirmasi, katanya kan pembaruan data akhirnya dananya hilang ratusan juta. Nah, intinya sih kata Taspen tidak pernah membagikan data peserta kepada pihak manapun. Nah, itulah informasi sementara. Terima kasih, semoga bermanfaat.